Selamat malam. Selamat malam. Kita sudah hari yang ketiga kumpulan umum di Gereja Balakong. Kita sangat gembira dan sangat bersyukur. Hari ini saya rasa macam full sudah. Saya nampak macam full. Atau saya tidak pakai kacamata. Oke. Jadi hari ini adalah hari yang ketiga pelajaran kita mengenai bom gula. Apa yang kita paham dengan bom gula? Dia adalah salah satu hari Isnin saya sudah bagi tahu ada beberapa buku kami yang menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi yang boleh dibuat obat. Dan hari ini kita tengok bagaimana bom jangka itu sekiranya sudah dipicukan apinya. Setelah dia sampai di bom tersebut, dia akan meletup dengan kuat. Oke, macam itu mercun. Tahun baru Cina, kalau kita bakar mercun dari bawah, mula letup yang lembut saja, sampai di atas bunyi dia semakin kencang. Oke, jadi kita punya sedikit pelajaran kita malam ini, ringkasan daripada beberapa buah buku. Diabetes, strong, healthy and strong, dan juga jus sehat. Oke. Apa yang kita paham dengan pengambilan gula? Apa yang kita tahu dengan gula? Ada berapa jenis gula yang kita kenal? Milopin kurang manis ataupun milopin yang sedang-sedang. Dia ada beberapa jenis. Milo kosong, Milo C. Ini ada jenis-jenis dia, perbezaan dia. Milo kosong, Milo sahaja. Milo C apa? Gula sedikit dengan susu. Susu segar. Susu cair. Dia susu lemak. Susu cair. Oke. Satu lagi Milo, gula ataupun Susu. banyak susu pekat dan susu cair. Oke. Saranan pengambilan untuk gula setiap hari tidak boleh melebihi 7,5 sudut teh satu hari. Kalau kita tengok di dalam buku tersebut, di buku kami, kalau kita ada kesempatan ataupun kalau ada masa kita ada peluang kita mau beli, oke, kita akan nampak sana setiap minuman yang kita minum setiap hari itu berapa gula yang ada kandungan kalori dia dan berapa gula yang ada di dalam. Oke, kita teruskan. Apa fungsi gula sebenarnya? Untuk tenaga. Itu sebabnya kenapa kalau budak-budak makan gula-gula ataupun makan donat ataupun makan sesuatu yang manis pada malam hari, orang tidak dapat tidur. Sebab apa? Ada tenaga yang berlebihan. Di situ dia tertulis, tubuh manusia menggunakan gula yang paling sederhana, yaitu glukosa, bahan bakar utama tubuh untuk menjadi sumber tenaga. Tubuh manusia boleh menghasilkan glukosa dari apa saja makanan yang kita makan. Itu sebab kenapa kita tidak digalakkan makan tengah malam, makan nasi. Oke, tapi saya tidak tahu, mungkin saya punya metabolisme saya terlalu tinggi, sebab kadang-kadang saya makan tengah malam pun saya harap saya punya berat badan boleh sampai 63 kilo, tapi 55 sampai 56, 57 itu saja. Jadi kalau saya main bola, orang langgar saya mudah jatuh. Oke? Nah, masalah gula yang diproses. Apa gula yang diproses? Saya baca sini lah. Gula yang pekat dan telah diproses menjadi yang terdapat dalam makanan dan minuman ringan yang
telah dibuang seratnya sehingga cepat sekali diserap ke dalam saluran darah kita, dan ini menyebabkan meningkatnya glukosa dalam darah kita. Siapa pernah makan itu gula kapas? Pernah? Kalau sudah kita dapat, kita jilat saja, dia terus jadi kecut kan? Kita letak saja kita punya air sedikit, dia terus mencair. Nah, apalagi kalau dia masuk di dalam kita punya dalam badan kita, sangat cepat. Itulah dia benda yang diproses menjadi gula yang sudah diproses, seratnya sudah tiada, dia akan cepat serap di dalam gula di dalam badan kita. Itu sebabnya yang macam tadi saya cakap, budak-budak kalau sudah makan gula-gula atau coklat melompat terus. Oke, nah kita teruskan. Mengambil gula yang banyak akan menyebabkan kerusakan pada pankreas. Siapa tahu pankreas itu? Sini kan? Oke. Apabila pankreas tidak lagi berdaya memenuhi permintaan insulin, maka glukosa di dalam darah akan meningkat dan akibatnya ialah diabetes, gula. Nah, kami ada buku diabetes di sana. Kita boleh baca di sana macam mana diabetes itu bermula, dan hari itu saya ada juga bagi tahu bagaimana kita mau mengelak ataupun mau mengurangkan diabetes itu berlaku. Macam mana itu? Ada ingat gak? Kamu kena balik tengok YouTube yang hari Isnin punya. Macam mana tumbuh-tumbuhan semula jadi itu digunakan untuk mengelakkan daripada diabetes dan juga boleh menjadi ubat untuk kita. Oke, tapi saya tidak galakkan kita makan banyak gula, sebab nanti kalau sudah diabetes, macam saya punya cerita, kawan saya sudah mati tahun ini disebabkan diabetes. Mula-mula potong kaki, potong jari dulu, potong kaki, dan sampailah pada masa untuk rehat. Oke, kita teruskan. Gula dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam setiap pemakanan kita, di dalam sayur-sayuran yang kita makan dan juga buah-buahan memang mengandungi gula. Itu sebabnya setiap kali kita makan, kita mempunyai tenaga, dan kalau kita berlebihan, itu sebab orang yang makan vegetarian pun sama juga dia akan ada penyakit diabetes sekiranya dia mengambil cara pemakanan buah ataupun sayur-sayuran dengan tidak teratur. Dia orang boleh kena sakit diabetes. Oke? Untuk pengetahuan kita, satu biji gula-gula itu dia punya kandungan gula bersamaan dengan 3 biji apple. Bayangkan 3 biji apple kita makan dengan 1 biji gula-gula. Kalau kita makan apple, kita ambil masa berapa lama untuk habiskan 3 biji apple? Mungkin 1 hari, 1 pagi, 1 tengah hari, 1 kali malam. Tapi gula-gula hancur, terus digigit, telan. Nah, jadi kalau pengambilan gula yang berlebihan, satu pagi gula-gula, 1 tengah hari gula-gula, sebab apa? Isap rokok. 1 pagi isap rokok, makan gula-gula. 1 tengah hari makan gula-gula, petang gula-gula. Jadi case-nya jadi macam cerita semalam, apa? Membunuh. Membunuh diri sendiri. Oke? Nah, kita teruskan. Gula di dalam buah apple masih melekat pada seratnya, sehingga ia masuk ke dalam saluran darah secara pelan-pelan semasa penghadaman. Jadi bila dia proses, dia sampai ke perut kita, baru dia proses, dia ambil gula, dia asingkan serat, dan vitamin lain dia ambil. Tetapi kalau gula-gula itu semua gula makan macam begitu saja, itu sebab boleh menyebabkan kesehatan yang tidak baik. Dulu waktu saya masih kecil, saya tidak kesadaran tentang ini. Setiap kali saya makan gula-gula, saya terus kunyah. Bukan saya isap, saya kunyah. Itu sebab saya punya gigi banyak hancur, pecah. Oke? Itu sebab tiada pengetahuan tentang pemakanan, penjagaan pemakanan. Oke? Hakikatnya sebiji apple menghilangkan rasa lapar dan bertahan lebih lama
serta mengandungi kalori yang lebih sedikit berbanding sebiji gula-gula. Minuman ringan yang berkarbonat mempunyai kandungan gula yang banyak sehingga mencapai 11 sudut teh gula bagi setin minuman. Contohnya apa? Coca-Cola, Sprite, 7up. Dulu saya pernah itu satu kali ketagih dengan Sprite. Jadi saya sarankan kalau sudah tahu tentang info kesehatan jangan ulang. Sebab peluang kedua itu tidak baik. Peluang kedua itu tidak baik. Oke, sudah mau habis kita. Bagaimana menyediakan minuman yang sehat untuk keluarga? Kita boleh menyediakan sebuah makanan yang sehat, minuman yang sehat untuk keluarga kita setiap hari. Seperti yang semalam diceritakan, kismis itu salah satu makanan yang sangat baik untuk kesehatan, untuk mental, dan juga untuk kita punya menggantikan gula yang ada seperti gula-gula. Lebih baik diberikan, semalam kan kita sudah dengar, lebih baik bagi itu kismis daripada gula-gula kepada anak-anak kita. Mereka lebih cepat berpikir, boleh berpikir dengan baik, mempunyai oksigen yang cukup di otak. Jadi mereka lebih sehat daripada ambil gula-gula. Oke? Bagaimana kita membuat makan minuman yang sehat? Kalau ada uang lebih, kita ada minuman jus-jus sehat di belakang sana. Harganya sekarang 70 ringgit saja. Saya mau promosi begitu. Sebab dia adalah salah satu buku yang boleh digunakan rujukan untuk kita tolong orang lain. Contoh kalau orang ada diabetes, kita boleh bagi tahu dia orang apa makanan yang sesuai. Kalau kaki dia sudah kena potong, apa yang perlu dia boleh makan? Jus yang dia perlu baik untuk dia punya kesehatan. Itu yang kegunaan dia. Bukannya kita ambil buku itu untuk kita hafal, tidak. Itu untuk rujukan. Kita ada makanan sehat di belakang yang boleh digunakan untuk belajar bagaimana untuk memperbanyakkan makanan orang yang sakit diabetes. Oke, di sini dia ada seperti smoothie, masalah lemah, memori. Dia ada di dalam buku jus-jus sehat. Yang ini waktu dia orang buat ceramah kesehatan di Penang, dia orang buat jus dia. Tapi di sini kita tidak sempat buat. Kalau sempat, kamu ambil gambar ini, coba buat jus dia, sangat sedap. Oke? Seterusnya, belum habis. Oke, sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat. Kadang-kadang kita pergi cari nasi lemak, kita cari roti canai. Tetapi di sini ada beberapa bahan yang baik untuk kesehatan. Setiap pagi kita buat sarapan. Bijiran penuh, roti bijiran penuh itu sangat baik untuk kesehatan dan dia dicampur dengan peanut butter, pisang dan sebagainya. Kalau kita pergi hotel, dia orang ada bagi buat, dia orang akan ada sediakan apa dulu waktu kami di hotel, dia dipanggil superfood. Ini dipanggil superfood, yang mana seperti peanut butter, pisang, blueberry, strawberry, itu semua ada dipanggil superfood di dalam bidang kulineri. Kalau kita minta superfood, dia akan sediakan kita makanan. Siapa pernah pergi jus factory juice? Saya tidak lihat factory juice atau apa. Ada satu dia buat smoothie khas untuk orang yang pergi gym. Kalau kita pergi di Leisure Mall, kita ada nampak satu jus warna hijau, apa namanya itu? Saya lupa, tapi dia ada satu apa? Boost juice, ya betul, boost juice. Dia ada sediakan 4 jenis minuman ataupun 6 yang mengandungi protein, coklat. Kita akan dibagi pilihan sama ada mau pilih pisang, blueberry dan sebagainya. So itu dipanggil boost juice. Apa tadi saya cakap? Superfood. Ya, superfood. Dia sangat baik. Ini disebabkan saya tidak banyak makan
kismis. Jadi memori dia kurang. Oke. Dia punya mungkin memori orang yang makan kismis itu 32 gig. Saya ada 18 gig saja. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini, sangat ringkas. Dan kalau ada kesempatan kita ambil belajar baca buku, kita masih ada masa 2 hari atau 3 hari untuk baca buku. Kalau mau beli 70 ringgit saja, sekarang sudah murah. Kalau kami jual di luar mahal sedikit. Jadi special price, carilah yang baik untuk tubuh kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.